Depok. Dia bertanya, kebetulan ana mengalami musibah tabrakan dan dari 3 penumpang hanya ana sendiri yang mengalami musibah. Sementara yang lain selamat, tidak kurang suatu apapun. Alhamdulillah, sampai detik ini ana tetap berusaha bersabar dengan apa yang Allah berikan buat ana. Hanya ana ingin tahu bagaimana cara membedakan bahwa musibah yang terjadi pada kita ini adalah ujian, cobaan, ataukah azab. Syukran. Masya Allah, Alhamdulillah, kalimat yang terucap dari saudara kita Arbi ketika ditimpa musibah. Inilah kalimat yang sangat indah dan kalimat yang disebutkan dalam hadis tentang musibah yang ditimpakan oleh Allah pada seseorang yang dengan cara anaknya dicabut oleh Allah, dicabut nyawanya, kemudian dia mengatakan alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu Allah mengatakan kepada malaikat, ubnu li abdi baitan fil jannah wa sammuhu baital hamdi, bangunkan rumah buat hambaku yang tadi itu dan di surga, dan kasih nama rumah itu dengan rumah alhamdu. Kenapa? Ketika anaknya dicabut nyawanya oleh Allah yang masih kecil, yang masih lucu-lucunya, lalu dia mengucapkan alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inilah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita ditimpa musibah, kita malah dianjurkan untuk memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Camkan ini saudaraku sekalian, bahwa yang pertama, semua yang ada di muka bumi ini sudah ditentukan takdirnya oleh Allah, baik ataupun buruk. Yang kedua, apapun yang Allah tentukan pada diri kita, walaupun kita merasa bahwa ini sebuah keburukan, kita harus yakin bahwa ya takdir yang ditentukan oleh Allah pasti mengandung hikmah, pasti mengandung kebaikan di balik itu semuanya. Kenapa? Walillahil asma'ul husna. Allah punya nama-nama yang baik. Takdir itu berasal dari kata nama Al-Qadir, seperti yang dijelaskan oleh Syekhul Islam. Allah Maha Kuasa, Allah yang menentukan semuanya. Allah punya sifat Al-Qudrah, menentukan semua yang ada di alam semesta. Apa yang Allah tentukan buat kita, pasti semuanya itu baik. Sehingga yang ketiga adalah ketika kita ditimpa suatu musibah, menurut diri kita ini buruk, kecelakaan atau apa saja, kita harus yakin, kita harus berprasangka baik sama Allah bahwa musibah yang menimpa saya ini adalah sebuah kebaikan. Saya belum tahu kebaikan itu sekarang bentuknya apa, tapi saya yakin bahwa kebaikan itu pasti akan muncul dalam suatu waktu. Ini yang harus kita munculkan. Kita harus berprasangka baik sama Allah dan harus yakin bahwa apa yang Allah takdirkan itu baik buat saya. Ana inda dhanni abdi bi. Saya akan berjalan sesuai dengan prasangka baik pada diri hambaku. Kalau kita berprasangka baik sama Allah, pasti apa yang menimpa pada diri saya ini akan berubah menjadi sebuah nikmat. Ya. Fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadlin. Maka mereka pun akhirnya mendapatkan nikmat dari Allah dan karunia dari Allah. Lam yamsashum su'un wattaba'u ridwanallah. Mereka tidak ditimpa satu keburukan sedikit pun karena mereka berjalan di atas petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala. Saudara kita sekalian semuanya, selama kita beriman kepada Allah, berserah diri kepada Allah, takut hanya sama Allah, berharap hanya sama Allah, cinta hanya sama Allah, semua kita serahkan sama Allah, kita hanya beriman dengan la ilaha illallah, maka apapun yang menimpa diri kita pasti itu akan berubah menjadi sebuah kebaikan. Memang di awalnya itu sulit, inna ma'al usri yusra, bersama dengan kesulitan itu pasti ada kemudahan. Saat itulah musibah yang menimpa kita akan berubah menjadi sebuah nikmat buat kita semuanya. Ya. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan orang Islam itu tidak akan berada dari satu dari dua kondisi. Nikmat yang ada pada dirinya, jika dia bersyukur, nikmat ini akan bertambah banyak. Musibah yang menimpa dirinya
Jika dia bersabar atas musibah ini, ridha dengan musibah ini, prasangka baik sama Allah atas musibah ini, maka musibah itu akan berubah menjadi sebuah kenikmatan. Ini jawaban kita. Tapi kalau kita tidak bersyukur kepada Allah, malah mengeluh, faman sakhit falahu sukht. Tapi kalau kita mengeluh kepada Allah atas musibah yang menimpa kita, malah mencela, tidak berprasangka baik, menuduh Allah yang tidak, menuduh Allah dengan tuduhan yang tidak benar, maka falahu sukht, maka dia akan mendapatkan murka dari Allah dan musibah itu akan menjadi azab buat dirinya. Wallahu a'lam.